Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami saudara kita yang tempo hari pernah bertanya di kolom komentar channel YouTube saya. Beliau menanyakan, mimpi sedang azan di masjid bang. Posisinya saya yang sedang azan. Ada satu orang di belakang saya dan ada beberapa orang di saf paling belakang. Dan salah satu dari mereka tertawa. Azanku terhenti saat saya mendengar mereka tertawa. Itu komentar yang beliau tuliskan. Otomatis saya dimintai mentakwilkannya. Seperti apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi saudara kita tersebut, perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Contoh mimpi banyak terdapat di dalam surat Yusuf, ada 3 kisah. Di dalam surat As-Saffat ayat 102, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan sejarah Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha. Mimpi yang dialami Nabi Muhammad terdapat di dalam surat Al-Fat dan juga surat Al-Anfal, yaitu tentang petunjuk terkait dengan Perang Badar dan juga tentang Allah ingin menunjukkan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad akan menjadi kenyataan, yaitu beliau akan memasuki Masjidil Haram dengan aman. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang baik, yaitu kabar gembira datangnya dari Allah. Mimpi yang kedua, mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Sebelum tidur, kita sering memikirkan suatu hal, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi jenis kedua ini tidak perlu dicari takwilnya karena tidak memiliki makna. Mimpi jenis ketiga adalah mimpi menyedihkan dari setan. Mimpi jenis ketiga juga tidak perlu dicari takwilnya karena tidak bermanfaat di dalam kehidupan. Jin atau setan hanya menggoda manusia di dalam tidurnya agar menjalani kehidupan menjadi was-was. Jadi mimpi jenis ketiga ini juga tidak perlu dicari takwilnya karena tidak memiliki makna. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Mengenai takwil mimpi atau makna mimpi tentang saudara kita yang melakukan azan, itu adalah bermakna baik. Tapi untuk diketahui, mimpi itu adalah alam ruh. Jadi, visual mimpi yang di dalam mimpi kita itu tidak mesti akan terjadi seperti itu di dalam kehidupan nyatanya. Karena itu petunjuk di alam ruh. Hal itu terkait dengan kekuasaan Allah seperti yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami saudara kita itu bermakna Allah memberi petunjuk kepada saudara kita, termasuk kita semua yang sekarang mendengarkan kisah ini, bahwa keadaan ruh saudara kita itu baik dari sudut pandang Allah. Karena ruhnya beliau di saat di alam mimpi itu melakukan aktivitas menyerukan azan, mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
keadaan ruh beliau itu baik juga diperkuat dengan adanya visual. Azan beliau terhenti di saat ada orang lain yang tertawa. Karena tidaklah pantas orang itu tertawa di saat azan dikumandangkan. Seharusnya berkhidmat kepada seruan azan tersebut dengan tidak tertawa. Tapi beliau yang melakukan azan itu terhenti karena tidak menyukai perbuatan tertawa saudara yang lain itu di saat seruan azan, seruan untuk taat itu dikumandangkan. Nah, ini terkait dengan hadis Nabi mengenai ruh yang Allah ciptakan itu sukanya itu berkelompok berkumpul dengan yang sama karakternya. Disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim nomor 4774, Rasulullah SAW bersabda, ruh-ruh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab. Dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Makna dari hadis tersebut, Allah menciptakan ruh yang sukanya berkumpul dengan yang sama karakternya. Jika ruh itu baik, menurut sudut pandang Allah, maka ketika dipertemukan dengan ruh yang baik akan terjadi keakraban. Karena sama karakternya, sama-sama baik. Dan jika ruh baik bertemu dengan ruh buruk, maka terjadi permusuhan, berselisih, tidak terjadi keakraban. Tentang ruh buruk, menyukai dengan ruh buruk, Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 129. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, itulah contoh orang yang ruhnya buruk. Orang yang zalim itu senangnya berteman dengan yang ruhnya buruk juga, orang zalim juga. Nah, tetapi saudara kita yang mimpi azan tersebut itu ruhnya baik, karena di mimpinya dia menyerukan azan karena ada orang yang tertawa di saat beliau itu menyerukan azan, mengumandangkan azan, yang mana azan itu panggilan untuk beribadah kepada Allah. Panggilan sholat menuju kepada ketaatan kepada Allah, menuju kemenangan. Nah, seperti itu saudaraku. Makna mimpi yang dialami saudara kita. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.